terjadi, sebelum Anda catat ya, kalau mau nyatat. Kesalahan yang umum terjadi, oh, ini ada yang masuk lagi. Oke ya. Kesalahan yang umum terjadi itu di bagian sini. Umumnya, ya, 1/2 faktorial ini ditulis ulang. Ditambah K plus 1 per K plus 2 faktorial. Sebelah sininya ditulis begini. Gitu. Terserah, ada juga yang begini, ada juga yang nulisnya K plus 1 K plus 2 faktorial kurangi 1. Ada juga yang nulis begini. Nggak apa-apa juga sih. Tapi ini lebih simpel. Nah, sebelah kanannya ditulis begini. Nah, kemudian sebelah sini diubah menjadi 1 dikurangi 1 per K plus 1 faktorial. Karena ada di hipotesis, ditambahkan dengan ini. Nah, ini ditulis ulang. Nah, ini tuh ya 1 kurangi 1 per K plus 2 faktorial. Sama dengan yang ini. Gitu. Nah, ini cara yang salah. Kenapa salah? Ini kan mau dibuktikan. Kenapa ini dipakai duluan? Jadi kalau kita mau membuktikan kesamaan dua buah bilangan, atau ya secara umum dua buah bilangan dalam hal ini, kalau kita mau membuktikan bahwa ini A sama dengan B, cara pertama uraikan A sampai ujungnya B. Itu ya. Cara kedua, kurangkan hasilnya apa dan ujungnya 0. Gitu ya. Cari selisihnya, buktikan sama dengan 0. Cara yang ketiga, ya buktikan A-nya lebih besar dari B dan buktikan B-nya lebih besar dari A. Itu di kalkulus kan dipelajari. Nah, itu yang ingin saya luruskan dari beberapa yang saya lihat ya. Jadi mungkin sampai langkah kedua umumnya benar sih. Tapi di langkah ketiga ini yang biasanya salah. Sampai sini silahkan, kalau mau ditulis silahkan, mau nanya silahkan. Pak, izin bertanya. Silahkan. Baik, nama Galegesio Prabaswara dari Untirta. Izin bertanya terkait yang sebentar. Ya. Terkait gini, di soal yang Bapak kasih kemarin yang diskusi itu tidak ada keterangan di mana N itu anggota bilangan asli gitu. Nah, Bapak di sini di kesimpulannya N untuk semua bilangan asli. Apakah yang memang untuk prinsip induksi matematika itu walaupun nggak ditulis keterangan N anggota bilangan asli itu bilangan asli gitu loh Pak? Soalnya ya. di kemarin Bapak tidak menulis keterangannya gitu pas di soalnya gitu. Ya. Ya, itu memang kelalaian ya. Tapi sebetulnya kalau membicarakan induksi, itu pasti kaitannya dengan bilangan asli. Polanya itu, si N-nya itu. Tapi ya lebih bagusnya memang ditulis. Jadi harusnya saya menulis cari rumus apa tadi ya? Cari rumus ini, gitu ya. Cari rumus ini untuk N anggota bilangan asli. Tapi kalaupun tidak ditulis, kadang-kadang ada sepakatan begini. Kalau kita membicarakan induksi itu selalu berkaitan dengan pola pada bilangan asli. Jadi tidak ditulis pun dipahami aja bahwa itu bilangan asli. Tapi ya lebih bagus memang ditulis, gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Umumnya kalau bukan kalau MN itu bilangan asli. Tapi kalau XYZ, nah itu biasanya bilangan real. Biasanya ya. Kesepakatan yang diam-diam
disepakati gitu. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Yang lain silakan sebelum kita lanjutkan. Silakan ditulis namanya di chat ya, untuk kehadiran. Ini ada yang masuk lagi nggak? Ini banyak yang masuk nih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini lumayan kelas besar juga nih, 57, 56. Kalau tidak ada, uh, uh, saya lanjutkan. Atau kalau mau ditulis dulu silakan. Maaf tadi yang pertama itu ini ada sedikit kesalahan. Saya klik malah jadi keluar. Dan induksi ini hanya salah satu induksi ya. Ada versi kuatnya itu biasanya untuk apa namanya, relasi rekursif. Relasi rekursif itu kalau Anda belajar matematika diskrit itu akan ketemu tuh. Relasi rekursif itu biasanya kalau terkait dengan barisan, suku pertama didefinisikan gitu misalnya satu. Nah, suku berikutnya didefinisikan berdasarkan ini. Sama dengan misalnya 2 kali AN gitu ya. Nah, membuktikan bahwa ini sama dengan AN sama dengan sesuatu, nah itu nggak mudah. Nggak bisa pakai induksi yang ini, harus versi yang satu lagi. Strong version namanya. Dan di video itu udah dibahas. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke soal yang pertama. Soal yang pertama itu, jika M kuadrat tambah N kuadrat sama dengan 0, maka M sama dengan 0 dan N sama dengan 0. Nah, gitu ya. Mungkin Anda tanya, ini M dan N-nya bilangan apa? M dan N-nya bilangan apa? Nah, untuk kasus ini sih umumnya bilangan real. Ya, bilangan real. Tapi andai dibawa ke bilangan asli pun atau bilangan bulat misalnya, ya masih benar juga. Kalau untuk bilangan real benar ya bilangan asli pasti benar. Nah, membuktikannya tidak bisa dengan cara langsung. Anda bisa buktikan dengan kontra positif. Dan kontra positif ya. Nah, kalau dengan kontra positif, seperti yang pernah saya sampaikan, negasi dari ini yang diketahui. Atau asumsinya. Diketahui M tidak sama dengan 0, atau N tidak sama dengan 0. Gitu ya. Mau langsung dikerjakan juga boleh aja. Maka M kuadrat tidak sama dengan lebih besar dari maka 0. M kuadrat lebih dari atau sama dengan 0 gitu ya. Nggak pakai sama dengan ya. Ya, lebih besar, Pak. Ya. Atau N kuadrat lebih dari 0. Langsung juga boleh, sehingga M kuadrat tambah N kuadrat lebih dari 0. Jadi, supaya sesuai dengan ini ya, M kuadrat tambah N kuadrat tidak sama dengan 0. Udah, terbukti aja. Gitu. Atau Anda bisa juga pakai kontradiksi.
bukti dengan kontradiksi, sama-sama tidak langsung ya. Dengan kontradiksi. Lihat pernyataannya itu jika P maka Q gitu ya. Tapi Q-nya juga kalimat majemuk, pernyataan majemuk. Nah, yang diandaikan benar itu kan negasi ini aja. Ingat, jika P maka Q, negasinya adalah P tetapi tidak Q. Jadi ini yang dimunculkan, ini simpan aja di otak, nggak usah ditulis. Jadi tidak perlu tulis andaikan ini tetapi tidak ini, gitu, nggak usah. Jadi cukup ini saja. Andaikan M tidak sama dengan 0 atau N tidak sama dengan 0. Maka sebetulnya sama aja uraiannya. M kuadrat lebih dari 0 atau N kuadrat lebih dari 0. Atau dilanjutkan aja ya. Sehingga M kuadrat tambah N kuadrat lebih dari 0. Hal ini berarti M kuadrat tambah N kuadrat tidak sama dengan 0. Ini bertentangan dengan, kalau jawaban jangan disingkat ya, dengan hipotesis. Mana hipotesisnya? Ya ini hipotesisnya. Gitu ya. Jadi pengandaian salah sehingga, saya singkat aja ya, sehingga M sama dengan 0 atau dan N sama dengan 0. Gitu ya. Mudah-mudahan ada yang jawab begini. Nah, sekarang kalau saya tanya, sebetulnya kalau secara geometri ini tuh apa sih? Kalau digambar ini bentuknya apa nih? Titik, Pak. Titik ya? Iya. Ya. Persamaan lingkaran, tapi jari-jarinya 0 melalui titik 0,0 gitu ya. Tapi kalau pada kasus ini, yaitu interpretasi gitu, geometrinya. Tapi yang kita kerjakan secara aljabar. Ya ini udah saya rekam belum ya? Oh udah. Oke, ada pertanyaan? Saya? Jadi saya akan terus berulang-ulang meyakinkan bahwa Anda bisa menulis bukti dari hal yang sederhana sampai yang rumit. Nah ini masih latihan nih. Sampai minggu depan, kuliah minggu depan tuh masih latihan, belum masuk ke topik struktur aljabarnya, yaitu grup. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan ini sudah dipahami, kita lanjutkan tapi saya akan kasih sekitar 15 menit ya menjelaskan materinya. Jadi gini. Nah, sekarang kita akan belajar himpunan dan fungsi. Ini matematika itu dalam topik apapun, himpunan dan fungsi itu tidak pernah terlewat ya. Itu mesti diulang-ulang gitu. Karena dasar matematika itu dibangun dari himpunan dan fungsi. Jadi nanti Anda harus menyimak himpunan dan fungsi. Mudah-mudahan sudah menyimak karena ini kan kelasnya paling akhir. Nah, dari dua ini Anda masuk ke, kalau sudah nonton himpunan dan fungsi, Anda masuk ke sini.
ke forum diskusi, di situ ada 2 soal atau berapa soal gitu ya. Yang lain udah jawab di kelas C. Jadi nanti Anda jawab soal yang ada di sini. Ini. Gitu ya. Soalnya seperti ini. Nah, saya akan kasih ringkasannya untuk himpunan dan fungsi. Intinya adalah kita tidak, sebetulnya himpunan itu tidak perlu didefinisikan ya. Jadi himpunan itu cukup kita kasih keterangan. Wah, error ini. Nggak bisa nulis lagi. Oke, saya cari PPT-nya aja. Kayaknya yang ini. Bahannya ada juga di situ ya. Oke. Nah, jadi ini yang dibahas di video. Jadi intinya kumpulan objek himpunan itu error. Kemudian notasinya dengan huruf kapital, kalau anggota dengan huruf kecil. Jadi seperti ini sudah paham lah ya. Nah, saya kasih contoh yang ekstrim nih. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan himpunan yang anggotanya A dan B. Maka dalam hal ini, 1 anggota A, 2 anggota A, termasuk himpunan yang anggotanya A dan B juga anggota A. Tapi A kecil itu bukan anggota A, gitu ya. Jadi ada juga himpunan, anggota dari himpunan. Ya kalau mungkin Anda tidak akan menemukan contoh yang begini gitu ya. Tapi saya sengaja cari contoh yang agak ekstrim ini. Dan seterusnya ya. Nah, kalau dikatakan himpunan yang anggotanya A dan B itu subset dari A, itu salah. Ya. Nah, kemudian ada juga himpunan semesta, jadi mencakup semua yang dibicarakan. Kemudian ada juga komplement, ada himpunan kosong, berarti tidak punya anggota. Nah, umumnya di level yang ya kuliahan lah, himpunan itu dinyatakan dengan cara seperti ini, asalkan P-nya itu, ingat P-nya itu pernyataan ya, pernyataan dan dia memiliki arti yang jelas gitu. Jadi seperti ini, X anggota S, sedemikian hingga PX. PX-nya adalah pernyataan. Nah, ini notasi khusus untuk bilangan, ada bilangan asli, bulat, rasional, bilangan real. Bilangan real itu mendefinisikannya tidak bisa seperti bilangan asli, menulis anggotanya juga susah lah. Cukup R begitu saja. Dan terakhir ada bilangan kompleks. A dan B-nya itu bilangan real, I-nya adalah akar negatif 1. Nah, ini contoh dengan notasi ya. S sama dengan 1/N, N-nya anggota bilangan asli. Jadi anggotanya 1/2, 1/3, dan seterusnya. Nah, si PX-nya tuh ini, ya N anggota N, kemudian ini, kemudian ini adalah P-nya ya. Nah, kemudian ada himpunan bagian. Nah, ini yang pentingnya nih, himpunan bagian. Ada subset proper subset. Nah, ini tidak pakai sama dengan. Ini diagram Venn-nya. Kemudian dua buah himpunan dikatakan sama jika seperti itu ya. Jika keduanya memiliki anggota yang sama. Nah, memiliki anggota yang sama itu tentu lebih mudah jika dikerjakan dengan teorema itu. A sama dengan B, jika himpunan A sama dengan himpunan B, jika dan hanya jika A subset dari B dan B subset dari A. Nah, ini ada beberapa operasi, ada yang tak hingga ya, gabungan tak hingga. Nah, ini ada irisan tak hingga juga, ada komplement A dikurangi B, yaitu X
sedemikian hingga X anggota A tetapi X bukan anggota B. Nulisnya bisa seperti ini. Ya. Kalau ini penjumlahan, kalau Anda pengen ketemu yang terakhir nih penjumlahan, itu adanya di aljabar bul, boolean algebra. Nah, ini adalah gabungan, ya. Ini irisan, ini tadi komplement. Saya sering membacanya yang ini, yang ketiga nih, A tanpa B, gitu ya. Yang ini nih. Atau bisa ditulis A iris B. Nah, ini beberapa sifat, ada De Morgan, nanti silakan dibaca aja. Saya tandai dan ini ya merah supaya jadi perhatian, gitu ya. Kemudian ini bukti De Morgan. De Morgan yang bagian yang pertama, yang ini. Nah, ini soalnya. Saya bahas enggak ya? Oh, kalau di sana dibahasnya pakai tulis tangan, gitu ya. Nanti dipelajari aja. Sementara yang jadi soal di sini diganti dengan A iris B sama dengan A jika dan hanya jika A subset dari B. Tapi jangan, kalau mau ditiru jawaban dari sini jangan perhatikan yang ini gabungan, sementara yang ada di soal nanti adalah irisan. Kemudian berikutnya adalah fungsi. Biasanya kita mendefinisikan fungsi itu aturan yang mengaitkan setiap anggota A dengan anggota B secara tunggal. Ini notasinya. A itu adalah domain, B itu kodomain, FA itu adalah ring atau daerah hasil, sering ditulis RF. Kemudian ini beberapa contoh. Dan jangan lupa fungsi itu bisa dinyatakan dengan rumus ya. Jangan lupa ada domain dan kodomainnya. Aturannya itu bisa dinyatakan dalam rumus eksplisit, bisa juga dengan tabel sebetulnya fungsi itu. Atau seperti yang H ini. Himpunan bilangan bulat ke himpunan yang anggotanya hanya 0 dan 1 dengan aturan seperti ini. Ya. Jadi ada fungsi yang aneh-aneh lah. Tapi kalau di aljabar, struktur aljabar masih normal lah fungsinya. Masih kategori nice function gitu. Fungsi yang baik-baik aja. Himpunannya pun sama, himpunan yang baik-baik aja. Nanti kalau ketemu analisis real baru tuh ketemu apa orang matematika nyebutnya monster function gitu. Aneh-aneh lah, di gambarnya juga susah. Nah, kira-kira seperti ini kalau disajikan dalam diagram panah, ini sudah dikenal sejak SMP ya. Jadi A dipasangkan dengan B, tentu saja B-nya adalah FA. Nah, FA ini adalah peta dari A kecil itu. Kemudian sementara FA atau ringnya itu ya seperti ini tulisnya. Kemudian ada istilah peta tadi sudah saya sebutkan ya. Peta dari unsur, ada peta dari himpunan. Nah, ini peta dari himpunan. Misalkan, nah ini ada yang salah nih. Oke, nanti di video juga udah saya betulkan. F memasangkan dari A ke B. X-nya subset dari A. Maka peta X oleh F adalah Fx sama dengan Fx kecil, di mana X kecilnya itu anggota X besar. Itu peta ya. Kalau ya gambarnya sebelah kiri. Nah, misalkan Y subset dari B, maka inverse bayangan Y harusnya nih, bukan X ya. Y atas fungsi F adalah F pangkat negatif 1 itu, inverse. Bukan B, tapi Y. Yaitu isinya semua anggota A atau X anggota A, sedemikian sehingga Fx anggota Y. Ya, ini pun salah nih. Banyak salah. B-nya ini harusnya diganti dengan Y. Nah, nanti lihat aja di video nanti ya. Kemudian ini fungsi komposit. Fungsi komposisi sering menyebutkannya. Dan ada jenis-jenis fungsi. Lihat, kalau fungsi injektif itu intinya adalah mulai dari FA sama dengan FB, nih, berakhir di A sama dengan B. Gitu ya. Sementara fungsi surjektif itu gampangnya semua anggota kodomain punya pasangan di domain gitu ya. Nah, bahasanya begini. Atau FA sama dengan B itu juga. Nah, tapi harus dibuktikan ya. Kemudian ada kalau dia injektif dan surjektif,
ya berarti dia fungsi yang bijektif atau disebut bijeksi. Ini contoh-contoh, silakan dipelajari sesuai definisi ya. Ini yang pertama nih membuktikan bahwa dia injektif, yang kedua membuktikan bahwa fungsi dengan rumus fx sama dengan 5x plus 1 adalah surjektif. Jadi ambil B anggota R, pilih A-nya yang bagaimana, sehingga petanya sama dengan B. Gitu. Nah ini buktinya silahkan dibaca. Jadi kalau F-nya bijeksi, G-nya bijeksi, maka fungsi komposisi dari G bundaran F adalah bijeksi. Lebih mudah tentu saja kalau pakai ilustrasi ya. Nah, silakan nanti dipelajari. Nah, kemudian ini fungsi inverse. Buktinya ya dikerjakan sendiri aja. Nah, ini sayang saya nggak bisa pakai ini. Ini ya. Coba di sini bisa nggak saya nulis? Ini deh. Oh, ini lagi error. Oke, kira-kira itu yang harus Anda simak untuk kira-kira 1 jam lah, 1 jam kelamaan ya. Kira-kira 30 menit ke depan, silakan disimak videonya, kalau nggak salah 20 menit dengan 15 menit, tapi kayaknya bisa agak dicepetin lah videonya itu. Sehingga saya harapkan 30 menit sudah selesai nonton videonya, 15 menit mengerjakan soal, nanti jam 5 lebih, kok jam 5 sih? Jam 2 atau pukul 14.45 nanti gabung lagi di web meeting. Nah, sekarang silakan menyimak video yang di sana tadi. Uraian singkatnya udah saya jelaskan tadi. Nah, silakan dicatat apa yang perlu ditanyakan sehingga Anda bisa mengerjakan soal. Ya, mengerjakan soal itu kalau berhasil ya artinya Anda paham gitu dengan materi itu. Mungkin itu dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Tuh, masih ada yang gabung ini. Atau kalau sudah nyimak videonya sebelumnya ya lebih bagus. Jadi tinggal masuk ke sini. Tinggal di replay aja ya. Gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan disimak videonya. Saya kira 20 menit cukup ya. Nanti sekitar 15 menit, silakan gunakan untuk mengerjakan soal. Soalnya itu hanya ada 2, dan itu ada contoh yang mirip banget dengan yang di video. Nah, untuk supaya menghemat kuota juga barangkali ya. Jadi, boleh keluar dari web meeting, nanti gabung lagi pukul 14.45 ya. Jadi sekarang boleh keluar, baik, Pak. kemudian gabung lagi 14.45. Oke,